Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egy Juansyah. Saya berasal dari Teknik Informatika A1 semester 3. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Introduction Web Programming. Di mana tugas ini ditujukan untuk mendapatkan nilai dari ujian tengah semester. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk yang pertama itu kita di sini disuruh untuk membuat CRUD ya. Jadi create, delete, dan update data. Dan terbagi menjadi dua, yaitu modul backend dan modul frontend. Di sini untuk backend-nya yaitu saya membuat database terlebih dahulu dengan nama Hero MLBB. Di mana Hero MLBB ini memuat table yaitu Heroes Table. Dan datanya itu yang sudah saya masukkan ada 9 ya, dengan fieldnya yaitu ID hero, nama hero, jenis kelamin, ras hero, role hero, tahun rilis hero. Baik, langsung saja ke ininya, ke codingannya. Di sini saya membuat codingan terlebih dahulu di dalam sebuah folder ya, di dalam htdocs di sampai p. Kemudian di sini saya membuat dengan nama project MLBB. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa file PHP, di mana yang pertama config di sini untuk menghubungkan dari database tadi, di mana di dalamnya terdapat server, user, password, database, dan koneksi. Servernya itu yaitu localhost, kemudian usernya itu root, kemudian passwordnya itu dikosongkan, kemudian untuk database-nya itu tadi ya nama database yang kita gunakan, yaitu Hero MLBB. Kemudian lanjut ke koneksinya itu bukan MySQLi connect ke server ya, ke localhost berarti, kemudian ke user, ke root, kemudian passwordnya dikosongkan dengan dilanjutkan dengan ke database. Kemudian jika koneksinya itu gagal terhubung, maka SQL Connect itu akan error. Kita langsung ke tampilan webnya. Di sini adalah menu home-nya. Maaf. Nah, di sini merupakan menu home-nya dari yang saya buat. Di sini adalah front end untuk tampilannya. Kemudian kita lanjut ke codingannya. Untuk front end-nya yaitu ada di home. Di sini kita menggunakan doctype HTML. Kemudian dengan header atau judulnya itu Mobile Legends Bank. Di sini saya menggunakan Bootstrap 4 untuk CSS-nya. Kemudian untuk CSS tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Di sini ada card yang pertama. Card yang pertama ini di dalamnya menginputkan source dari aset banner 1, yaitu sebuah gambar ya. Dan di sini saya ditambahkan dalam folder aset di dalam project MLBB. Kemudian di sini saya memberi judul lagi daftar hero Mobile Legends. Kemudian di sini saya memberikan beberapa tulisan untuk card text-nya ini lebihnya ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Introduction Web Programming. Kemudian ada card yang kedua di sini, di mana nantinya akan memberikan bukan memberikan, jadi akan dibagi dua si tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini ada list hero and add hero. Di sini nanti akan dilingkan kepada link di dalam PHP di sini. Nah, jadi yang tadi bila diklik ya yang pertama, yang list of hero, maka ketika diklik akan dilingkan kepada listhero.php. Kita bahas dulu untuk listhero.php-nya. Jadi list hero ini dimana nanti akan menampilkan data dari hero-hero yang telah terdaftar di database. Nah, di sini ada PHP include config supaya bisa langsung terkoneksi ke database. Kemudian di sini ada header juga Mobile Legends Bank. Sama seperti tadi, untuk tampilannya menggunakan Bootstrap 4. Kemudian di sini untuk tadi ya input hero,
Nah, di sini kan ada menu add new hero nih. Bisa langsung juga sebenarnya dari sini. Besok hero, add new hero. Nah, sebenarnya di sini juga bisa. Tapi di sini juga bisa ditambahkan. Besok hero. Nah, add new hero di sini. Hampir sama dengan button yang tadi, yang di awal. Lanjut codingannya. Nah, di sini saya menambahkan tabel ya, di mana di dalamnya memuat nomor, nama hero, jenis kelamin, ras, role, tahun, dan tahun rilis, kemudian untuk editing nanti. Kemudian di sini menambahkan lagi PHP, SQL-nya itu select from dari database yang tadi kita buat dengan ID-nya itu ID hero. Kemudian while hero MySQL. Kemudian di sini nanti si datanya itu akan tampil dari ID hero dulu, kemudian nama hero, jenis kelamin, ras hero, role hero, tahun rilis. Kemudian di sini ada arif ya untuk tadi yang dua itu. Nah, ada update dan delete. Nanti dilingkan kepada PHP yang telah dibuat, yaitu ada update hero dan delete data. Baik, kita bahas untuk keinputannya dulu ya. Yang tadi di add hero bisa di tampilan awal maupun di dalam list hero ya. Kita langsung ke input hero. Nah, di input hero ini sama menggunakan CSS-nya Bootstrap 4. Kemudian di sini untuk actionnya itu ada di add process. Kita bahas dulu ke add processnya. Nah, di mana bila nanti telah menambahkan hero-hero data hero-nya, di sini akan dimasukkan kepada nama hero, jenis kelamin, rasio, role, kemudian tahun. Kemudian diinsertkan ke hero stable. Tadi di database yang telah dibuat. Kemudian nanti jika telah sukses akan kembali ke menu home dan jika gagal juga akan kembali ke menu home dengan statusnya itu gagal. Kemudian kita kembali ke menu inputnya. Di dalamnya itu saya menambahkan judul add new bio of hero. Kemudian di sini saya menggunakan satu form dengan beberapa field, yaitu ada nama hero yang nanti akan diinputkan dengan tipenya yaitu teks, kemudian akan dimasukkan ke dalam database dengan nama hero. Untuk placeholder ini hanya penamaan saja di dalam kotaknya nanti. Kita langsung coba ke hero. Nah, di sini misalkan kita menambahkan Khalid. Nah, kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki. Kemudian keras as hero. Nah, jadi untuk yang tadi dulu berarti jenis kelamin ya kita menggunakan tipenya itu radio, dan itu jenis kelamin, kemudian value-nya itu laki-laki. Sama halnya dengan yang perempuan di bawahnya. Kemudian kita ke bawah lagi. Di sini untuk tipenya itu sama ya untuk selected optionnya itu, cuman hanya berbeda di dalamnya saja. Kalau untuk yang ini ras, misalkan di sini ada Leonin, Abyss, Humanoid, Sector. Kemudian di sini untuk role-nya itu ada Marksman, Assassin, Support, Mage. Kemudian di sini ada tahun rilisnya. Semuanya menggunakan card yang sama. Kemudian nanti bila sudah akan ada type submit dengan value-nya itu add, dengan name-nya itu add. Kita praktekkan. Nah, ya misalkan ini manusia hero, misalkan ini fighter. Tahun rilisnya itu misalkan tahun 2018. Kemudian kita add. Nah, setelah itu kita lihat di list hero apakah sudah muncul hero, apakah sudah terdaftar. Nah, berarti untuk modul create udah bisa ya atau menginputkan data. Kemudian kita di sini akan mencoba mengupdate. Nah, misalkan di sini kita ubah menjadi namanya itu hmm, apa ya? Kan Layla.
coba misalkan ini tuh perempuan dengan kaki manusia punya tertentu tahun 2016, kemudian kita save. Nah, kembali lagi ke menu input ya. Ternyata bisa ya, bisa diganti. Kemudian kita lanjut ke modul delete. Berhasil. Baik, datanya sudah berhasil terhapus ya. Kemudian kita bahas ke codingannya. Tadi input sudah, kemudian update ya. Yang tadi update hampir sama dengan halnya tadi di input ya. Cuma di sini akan diinkludkan seperti tadi config, kemudian if set get ID hero. Jadi kita akan mendapatkan eh, datanya dari ID hero ya. Kemudian header lokasinya itu ada di list hero. Jadi yang tadi kita klik itu yang mana? Kemudian SQL-nya itu dari hero table. Kemudian di mana itu kan? Dari berarti kita ngambilnya dari ID hero. Kemudian dikoneksikan dengan dan SQL-nya juga. Kemudian jika data tadi tidak ditemukan ya, maka akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian ini tampilannya sama seperti yang tadi di mode input, cuman bedanya di sini ada update hero. Kemudian bootstrapnya masih tetap sama, bootstrap 4. Kemudian hampir sama ya dengan yang tadi menggunakan beberapa card. Kemudian di sini ada option juga apa echo, task, hero, learning sama ya hampir seperti yang tadi. Kemudian di sini tuh bisa kenapa ditambahkan select karena kita akan mengganti datanya di sini. Kemudian submit dan save sama aja. Kemudian kita ke update nya tadi ya jika eh, kita klikkan save, nah kita klik save maka datanya akan otomatis tersimpan ke database. Kemudian lokasinya itu nanti akan disimpan di list of hero. Kemudian untuk tadi modulnya yang delete itu config if I set ID hero ya. Jadi kita mengambil data dari ID hero, kemudian di delete dari mana? Di delete dari database hero stable. Kemudian ID-nya ID hero. Kemudian lokasinya sama di list hero. Jika eh, jika berhasil ya, jadi ini akan ngelink sini. Kemudian jika tidak dapat ya jika tidak dapat dihapus maka akan muncul nih tampilan tidak dapat menghapus data dan kemudian tidak dapat jika dari awal sudah salah ya maka akan muncul tulisan tidak dapat diakses pada baiknya. Mungkin eh, itu saja karena untuk yang ini juga sama ya tadi udah di admin hero sama juga. Nah sini ntar ngelink ke sini juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.